Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Faisal selaku mentor dan teman-teman menti semua. Pertemuan kita kali ini yaitu pertemuan kedua untuk kelas menulis cerita pendek Mentorship Berdaya 2025. Sebelum kegiatannya dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan ini. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, sebelum kita mulai sesi materinya, teman-teman semua apa kabar nih di pertemuan dua ini? Baik, baik. Alhamdulillah. Kak Anika gimana? Oke, baik-baik semua ya. Alhamdulillah, aku juga baik-baik saja. Mungkin lagi pada banyak kesibukan ya, karena di kampus juga ada banyak kegiatan dan tadi ada beberapa orang yang izin untuk datang terlambat karena habis selesai dari suatu kegiatan. Oke, jadi mungkin bisa langsung kita ke sesi materi ya, karena Kak Faisal juga sudah siap. Kepada Kak Faisal, kami persilakan. Oke, makasih Kak Yumna. Halo teman-teman semua. Ya, Pak. Di kampus lagi sibuk ya. Aku jadi merasa bersalah ngasih banyak PR. Tapi berhasil diselesaikan nggak PR-nya? Beberapa orang ngangguk. Oke, kayaknya sekelas anak STIS mah semua PR diembat ya. Jadi teman-teman udah baca, ada dua berarti PR-nya ya. PR dari minggu lalu, baca cerpen dari Avianti Arman yang pada suatu hari ada Ibu dan Radian. PR yang baru baca cerpen pilihan teman-teman sendiri, kemudian sharing di kelas nanti. Yang kedua udah selesai semua, yang baca cerpen masing-masing udah ketemu cerpennya. Boleh kasih reaction atau ngangguk atau oke, beberapa orang mengangguk. Mantap. Kita ada sekitar 20 orang ya, Kak Yumna. Ya, Kak, betul. 20 orang. Ya, masih cukup. Kita akan ada sekitar mungkin setengah jam boleh teman-teman sharing hasil membaca cerpennya gimana gitu. Berdasarkan alat yang sudah kita punya dari pertemuan sebelumnya. Oke, wait. Aku buka materinya dulu ya. Aku coba share entire screen ya, kelihatan nggak? Maaf, Kak, mungkin share-nya jangan yang entire screen karena dari pertemuan pekan lalu juga itu ada ininya, Kak, yang bagian hitam-hitamnya. Karena pertemuan lalu aku nggak entire screen. Oh Atau iya. nggak usah ya, PowerPoint-nya aja ya. Gini ya, Hmm, ada item-itemnya nggak? oke, gini aja, Kak. Gini ya, nggak ada item-itemnya kan? Tapi masih ada sih, Kak. Gimana ya? Tadi kalau entire screen ada item-itemnya nggak? Ada, Kak. Apa yang salah ya? Kalau begini, masih ada? Masih ada. Ada teman-teman yang mengerti masalahnya apa ya? Coba lagi. Masih Masih ada. Apa ya? sangat Eh, mengganggu nggak? boleh ini Kak, boleh lihat ke settingnya.
ke screen capture settingnya. Di setting. Di situ nanti ada advance harusnya. Ya, ada advance. Terus, Terus cari yang filtering, pokoknya ada tulisan filtering. Secure filtering bla bla bla. Ada nggak? di sini adanya PowerPoint as background, portion of screen, video file, Kita filtering. Filtering. harusnya sih ada ya itu buat ngilangin si blackbar kan dari Zoom emang bawaan Zoom-nya. Ketemu. Masih belum, nggak ada di di aku. Ada screen dokumen advance, terus aku buka yang advance, nggak ada yang filtering. Tapi materinya ketutupan nggak, Yumna? Nggak begitu sih, Kak. Cuma ada kayak di bagian atasnya dikit. Oh, masih tetap kelihatan ya. Ya, kayaknya lanjut aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Kak. Kasihan teman-teman udah pada nungguin. BTW, Oke, Kak, ini yang layar kakaknya mungkin bisa balik lagi ke yang awal. Maksudnya apa? Em, oke, baik. Sepertinya begini. ya, Kak, gini aja. Makasih, Kak. Oke, thank you Yumna. Semoga recordingnya nggak bermasalah ya. Makasih juga Bung bantuannya. Kemarin banyak teman-teman yang bahas, ini follow up materi dari minggu lalu ya. Kemarin kita membahas soal mengubah struktur, kemudian mengeksplorasi bentuk-bentuk cerpen dan lain-lain. Nah, ini aku pengen follow up dengan beberapa contoh karya yang udah dipublikasi. Ada beberapa dari bahasa Inggris, kemudian beberapa dari bahasa Indonesia. Ini salah satu contohnya dari Normal People, Sally Rooney. Wah, aku kok ngalah ngambil. Judulnya Normal People, judul bahasa Inggrisnya. Udah ada terjemahannya bahasa Indonesia, tapi aku nggak nyantumin sampulnya. Jadi apa yang mau dibahas di buku ini? Dia ini punya struktur yang berbeda dari buku kebanyakan. Biasanya kita pakai tanda petik ya. Kalau kita mau kalau kita mau bikin percakapan, kan setiap orang tuh ada tanda petiknya. Bla bla bla. Kemudian A berkata gitu. Kemudian B berkata bla bla bla. Ada tanda petiknya. Tapi di sini teman-teman lihat sampel dari isinya. Dia nggak pakai tanda petik sama sekali untuk membatasi percakapan. Nah, kalau kita lihat dari sinopsisnya secara singkat ya, teman-teman, boleh dibaca bareng-bareng nih. Connell pemuda populer yang mudah bergaul di sekolah, sementara Marian penyendiri dan tertutup. Di sekolah mereka pura-pura tidak mengenal satu sama lain, tapi sebenarnya mereka memiliki hubungan yang sengaja disembunyikan dari orang lain. Connell sering menjemput ibunya yang membersihkan rumah Marian. Dari sana terjalin hubungan yang kompleks di antara mereka. Nah, jadi intinya hubungan antara Connell sama Marian, dua tokoh ini yang kita ikuti sepanjang buku. Ada filmnya juga, tapi 21 plus. Kenapa penulisnya memutuskan untuk nggak pakai tanda petik? Ini kan mengubah struktur yang kita tahu selama ini ya. Paten-paten yang kita pahami bahwa dalam menulis ya harus ada batasan perbedaan antara percakapan dan kalimat biasa. Tapi di sini dia nggak pakai. Nah, alasannya kalau menurut penulisnya ya karena dia emang pengen menghapus batas itu gitu. Batas percakapannya tuh kita sampai coba kalau teman-teman membacanya ya coba kalau ada waktu. Ini bukan PR. Em, Bingung waktu sampai di tengah buku misalnya kita
kita kan beraktivitas yang nggak membaca sekali duduk. Jadi kita sekolah, kemudian kerja dan lain-lain. Waktu baca bukunya lagi bingung, ini omongan siapa ya gitu. Tapi tujuan penulisnya emang gitu. Tujuan penulisnya tuh ingin memotret komunikasi kita yang sekarang. Komunikasi generasi yang sekarang menurut dia memang sangat cair dan banyak terjadi miskomunikasi. Jadi pengalaman miskomunikasi itu bisa didapatkan dengan membaca ini, membaca buku yang tanpa tanda petik ini gitu. Sangat menarik ya, dengan alasan yang kuat dan memang sampai ke pembaca. Waktu membaca bingung, ini omongannya siapa ya? Ini Marian apa Connell apa siapa gitu. Yang memang dia, yang emang penulisnya mau sampaikan ya kebingungan itu gitu. Di dunia nyata pun kita sering miskomunikasi. Kamu bilang gini, enggak, padahal dan lain-lain gitu. Sangat menarik. Jadi poinnya adalah ketika teman-teman punya alasan yang kuat, latar belakang yang mendalam tentang apa yang pengen teman-teman sampaikan dalam tulisannya, ya nggak apa-apa untuk mengubah struktur yang teman-teman ketahui sebelumnya gitu. Ini kemarin juga udah disebutin, ya kemarin Normal People juga udah disebutin ya. Dari Ocean Vuong, On Earth We're Briefly Gorgeous, terjemahan bahasa Indonesianya oleh Gramedia di Semesta Ini Kita Pernah Gemilang. Dari segi struktur, dia ini sangat puitis. Ocean Vuong, dia ini sebetulnya penulis puisi ya. Sebelum novel ini dia nulis 2 buku puisi. Jadi kenapa dia banyak bermain dengan bahasa? Kalau teman-teman baca bukunya ya, lagi-lagi aku mengingatkan, ini bukannya Western centric. Aku tuh nggak bertujuan bikin materinya Western centric, tapi kebetulan materi yang aku baca, contoh-contoh yang ingin aku sampaikan kebetulan dari sumber-sumber barat berbahasa Inggris gitu. Tapi alternatifnya sudah ada bahasa Indonesianya gitu. Jadi Ocean Vuong ini banyak bermain dengan kata-kata. Gimana yang menjelaskannya? Aku tuh nggak pegang bukunya sekarang, jadi aku nggak tahu gimana contohnya. Tapi aku ingat dia itu misalnya banyak permainan kata dalam bahasa Inggris yang disebutkan secara bersamaan, tapi kemudian bikin makna yang baru gitu. Itu intinya. Dan secara struktur, kenapa dia ini berbeda? Kalau kita lihat dari sinopsisnya aja ya, dia ini sudah sangat aneh gitu. Satu buku ini sebetulnya adalah surat yang ditulis oleh seorang anak untuk ibunya yang nggak bisa baca. Jadi permainan yang diambil ya kontradiksinya ini gitu. Dia menulis dengan begitu puitis untuk ibunya yang nggak bisa baca. Jadi kebayang nggak betapa hopelessnya sebetulnya suratnya ini? Kita sering baca soal surat yang tak pernah sampai dan lain-lain, surat yang bla 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 gitu ya. Intinya surat yang nggak pernah sampai, nggak pernah kebaca. Di sini dia dia mengambil topiknya dengan lebih menurutku lebih lebih dalam ya, lebih menyakitkan gitu. Bisa, suratnya bisa sampai ke orang manapun, tapi kalau dia nggak bisa baca kan sama aja artinya suratnya nggak sampai juga gitu. Jadi gitu, sangat seru kalau teman-teman ada kesempatan untuk baca dari Ocean Vuong. Kayaknya bulan Mei ini dia mau terbitin buku lagi, The Emperor of Gladness. Nah, ini contoh dari bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman sepanjang sesi ini dan sesi ke depan akan bosan mendengarkan aku berbicara soal Ziggy, Ziggy. Tapi ini salah satu dari tulisan penulis Indonesia menurutku teman-teman juga harus baca ya. Nggak harus sih. Kalau ada kesempatan boleh dibaca. Kita baca sinopsisnya sama-sama. Mi dan Ma dan Mo tidak pernah melihat kucing seperti Nona Gigi. Tentu saja mereka sudah pernah melihat kucing biasa, tapi Nona Gigi adalah kucing luar biasa. Kucing luar biasa berarti kucing yang di luar kebiasaan. Nona Gigi adalah cara lain yang dinantikan oleh bapak dan ibu Mo untuk menjaga Mi, Ma, dan Mo ketika keduanya keluar rumah mencari uang. Teman-teman lihat di sini, Nona Gigi adalah cara lain yang dinantikan oleh bapak dan ibu. Cara lainnya ditulis dengan huruf kapital. Itu menandakan bahwa cara lain ini seolah-olah nama seseorang ya, bukan cara lain em, alternatif. Kalau kita ngomong, wah cara ini nggak bisa, coba cari cara lain, bukan yang itu. Di sini cara lain adalah nama seseorang, nama objek gitu, bukan orang. Kita lanjut, sebab di kota Suara, semua uang yang tersedia di dasar laut sudah diambil oleh para perompak, uang di bawah tanah diambil oleh para perampok, dan uang di ranting pohon diambil oleh penguasa kayu yang jahat.
Nona Gigi mengajak Mi dan Ma dan Mo dan Vivi dan Fufu, anak kembar tetangga baru bertualang. Anak kembar tetangga baru. Tetangga barunya juga ditulis dengan huruf kapital, seolah-olah mereka ini bukan tetangga baru, bukan tetangga baru yang ya teman-teman tahu maksudnya ya. Tetangga baru like new neighbor. Bukan yang itu. Tetangga barunya tuh dikasih nama gitu. Tetangga baru dengan T besar dan B besar. Bertualang mengunjungi tempat-tempat indah. Mereka naik kereta air, bertemu Kolonel Jagung bermain di sirkus sendu, dan menyaksikan kemegahan kota terapung kucing luar biasa. Dari sinopsisnya sudah kelihatan, Ziggy bermain dengan penggunaan huruf kapital dan penamaan objek ya. Dia menamai tetangga baru, menamai cara lain, pola yang sama kalau teman-teman lihat, mungkin pernah dengar juga, ada di bukunya Di Tanah Lada. Itu ditulis dari sudut pandang anak kecil. Jadi di situ dia menulis misalnya eh, Om Pak RT. Dia pikir Pak RT itu nama orang dan dia biasa manggil orang dewasa dengan sebutan Om. Jadi dia menulis Om Pak RT dari sudut pandangnya dia gitu. Sangat menarik, sangat eksploratif ya. Bentuk eksplorasi lainnya di buku ini, kita pergi hari ini adalah nama karakternya. Misalnya teman-teman lihat sepanjang buku ini dia cerita ada saintis, ada banyak lah, ada ilmuwan penting, ada tokoh-tokoh penting dengan nama-nama ini. Coba teman-teman baca ya, baca komik aja. Bella Jarnabung, Mie Ayam, dan Dona Tabon. Ada kesamaannya nggak? Apa teman-teman menangkap kesamaan dari nama-nama ini? Boleh open mic-nya, karena aku nggak melihat wajah teman-teman dari sini. Ini hanya PowerPoint-ku aja di screen. Sangat sendiri. Ada yang aneh dengan nama karakternya? Itu nama-nama sesuatu kan, baca baca komik aja, belajar nabung, mie ayam, Betul, donat abon. betul, betul, betul. Jadi eh, sebetulnya kita melihat ini kayak konyol ya. Terima kasih. Siapa tadi yang ngomong? Bung. Oke, makasih Bung. Wah, aku jadi kayak Najwa Shihab. Makasih Bung. Jadi nama karakternya mungkin terlihat konyol, kayak belajar nabung, mie ayam. Tapi ketika itu ditulis dengan spasi yang berbeda dari yang kita ketahui sebelumnya, dia jadi satu nama baru yang masuk akal. Siapa yang kepikiran nulis donat abon jadi donatabon? Dona kan nama yang umum di Indonesia. Tapi ketika dia diambil dari donat abon jadi sesuatu yang berbeda gitu. Selama baca ini aku mikir, em, wah gimana ya rasanya jadi penerjemahnya. Kayaknya buku ini sangat sulit untuk diterjemahkan ke bahasa lain tanpa mengurangi sensasi membacanya dalam bahasa Indonesia, gitu. Dan ya, ya kita bersyukur kita jadi orang Indonesia, kita bisa bahasa Indonesia dan kita mengerti konteks dari buku ini. Kemudian catatan kaki juga dia, lagi-lagi aku nggak punya bukunya sekarang. Di sini dia bermain-main dengan catatan kaki. Ada sekitar 100 lebih catatan kaki ya, dan itu panjang-panjang semua. Tapi bukan berarti catatan kakinya nggak penting. Catatan kakinya itu menggambarkan universe yang ada dalam bukunya. Jadi misalnya em, dia ngasih penjelasan apa lah ya, kereta air gitu. Nanti dikasih catatan kaki, di bawahnya dia nulis eh boleh dilihat di referensi bukunya adalah bla 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 ditulis oleh bla 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 diterbitkan tahun 1800 sekian. Jadi dia punya detail-detail itu yang membangun universe-nya. Dan dari situ kita bisa mengintip bahwa dunia yang dibangun Ziggy dalam kita pergi hari ini itu sangat dalam, bukan cuman dari permukaan ini kelihatan seperti dongeng anak-anak ya, tapi kalau kita membacanya eh, ya dengan alat-alat yang kita punya lah ya, kita bisa menangkap bahwa ada maksud lain gitu. Dan memang selalu seperti itu membaca membaca Ziggy. Wah, harusnya ada satu lagi. Oh enggak, udah selesai ternyata. Ya, satu contohnya adalah dari Ziggy ini untuk yang bahasa Indonesia. Itu ya teman-teman, poin dari semua follow up materi minggu lalu ini adalah sangat memungkinkan untuk teman-teman mengeksplorasi bentuk-bentuk yang baru
Jangan khawatir, bahkan penulisan struktur yang selama ini jarang kita jumpai juga boleh, asal teman-teman punya tujuan yang jelas dan memang bisa dicapai dengan itu gitu. Minggu lalu kita membahas penggunaan tapi dan namun oleh Avianti Arman, yang secara grammar sebetulnya salah, eh, atau tidak dibenarkan. Tapi ketika kita melihat satu paragrafnya secara utuh, itu jadi masuk akal gitu. Harap teman-teman menangkap ya intinya dari semua follow up materi ini. Kita sudah kehabisan 30 menit untuk follow up materi aja. Tapi menurutku ini penting sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang waktunya teman-teman yang berbicara. Dari cerpen-cerpen yang sudah dibaca sebelumnya minggu lalu, bebas ya, aku bebasin milih cerpen apa aja dengan gaya bahasa yang teman-teman nyaman. Ada beberapa pertanyaan yang aku pengen teman-teman jawab dan bagikan ke kita semua. Seperti apa sensasinya membaca ini, gimana rasanya? Kemudian apa aja yang membekas, yang teman-teman ingat sampai sekarang? Kemudian em, sekarang perspektifnya sebagai penulis ya, teman-teman kan belajar menulis. Nah sekarang aku pengen teman-teman ketika membaca sudah punya alat-alat ini, yang kita pelajari sama-sama, apa yang bisa kita pelajari gitu dari tulisan itu, dari tulisan yang teman-teman baca, dengan alat-alat yang teman-teman punya, apa yang bisa dipelajari? Apakah mungkin, oh ini sangat menarik karena dia menggunakan dua sudut pandang dalam satu cerpen misalnya, semacam itu, dan dia menggunakannya dengan sangat efektif. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa diperbaiki? Jadi artinya, ketika teman-teman menulis, wah kayaknya kalau aku yang nulis aku nggak mau masukin ini sih gitu. Bisa dibilang bukan kesalahan ya, tapi yang teman-teman nggak mungkin lakukan lah, atau jangan sampai teman-teman lakukan gitu. Ada yang mau memulai? Boleh saya Kak? Boleh. Oke, baik teman-teman. Kalau dari aku sih, mungkin aku share dulu ini ya, cerpennya. Cerpen yang aku baca itu adalah cerpen karangan Raditya Dika yang judulnya Cium. Ini kalau nggak salah itu tahun 2020 ditulis ya, dipublish ya, sorry. Tapi sekarang udah dipindahin ke website dia sendiri di tahun lalu kalau nggak salah dipindahin. Nah, kenapa pilih cerpen ini? Karena yang pertama adalah cerpen ini ada apa ya? Ada tema ininya, tema cosmic horror ya. Jadi itu salah satu yang aku suka juga. Terus juga cerpen ini juga cukup menginspirasi aku untuk membuat cerpen kayak gini juga tapi versi punyaku sendiri gitu. Dan banyak belajar juga dari sini. Nah, kalau ditanya bagaimana sensasi dari cerpen ini, mungkin kita bisa tarik dulu ke Raditya Dikanya itu sendiri ya. Raditya Dika itu kan salah satu penulis favoritnya adalah Haruki Murakami. Nah, ketika aku baca cerpen ini, kita bisa lihat narasi, dialog, dan semua yang tertulis di situ itu bisa dibilang simple gitu. Haruki Murakami juga kan eh, cara penulisannya simple gitu ya. Simple, bahkan dia memang sengaja nulisnya simple, bahkan dia sengaja nulis dalam bahasa Inggris karena dia ngerasa bahasa Inggrisnya itu kan terbatas. Jadi dengan keterbatasannya itu dia bisa menulis kalimat yang sederhana gitu. Nah, di sini juga terasa kalau misalnya Raditya Dika ini highly influenced by Haruki Murakami gitu. Nah, itu yang pertama. Terus juga di sini aku menemukan gaya selingkungnya Raditya Dika ya, yang mana gaya selingkungnya ini nggak tahu ya bisa disebut gaya selingkung atau enggak, yang mana dia sama kayak Saliruni tadi, dia itu pakai tanda kutip ya, bukan tanda kutip yang eh, umumnya kita gunakan gitu ya, kutip dua, tapi dia pakai kutip satu. Yang juga pernah dia jelaskan kalau nggak salah dulu, bahwa termasuk di novel-novelnya juga itu adalah karena dia emang pengen pembaca itu tidak terlalu banyak terganggu sama tanda baca gitu. Ini kita bisa temukan di novel-novelnya Cormac McCartney. Kalau misalnya ada yang tahu Blood Meridian, terus apalagi tuh No Country for the Old Man gitu.
itu kan dia yang nulis. Nah itu kalau misalnya kita baca novelnya itu nggak ada tanda baca yang sama sekali tuh, paling titik doang. Nah Raditya Dika pun kalau analisis Gembelku ya, Annabelku itu menurutku kayak gitu juga, dia maunya nggak membaca tuh tidak terganggu dengan tanda baca, karena kan eh, ya itu kan ini ya pilihan dari seorang seniman gitu ya, yang mana misal kalau kita ambil contoh film gitu, kenapa Dune, kenapa Interstellar, dan kenapa Oppenheimer di shotnya pakai IMAX, karena kan ledakan terus pesawat terbang itu kan ke atas, makanya harus pakai IMAX. Sedangkan kalau misalnya film-film eh, reguler lainnya kan yang biasa tuh yang 16:9 aja gitu. Nah, aku rasa Raditya Dika juga melakukan hal yang sama di sini. Dia mau membangun teater di pikiran pembacanya itu melalui meminimalisir tanda baca yang ada di tulisannya gitu. Itu untuk sensasinya sendiri ya. Terus yang kedua tadi apa? Sorry, aku lupa. Yang kedua, eh, maaf Kak, Ada yang masih. membekas nggak? Oh, ada yang membekas. Yang paling membekas tentunya adalah endingnya. Endingnya ini yang bikin aku setelah baca itu diam beberapa menit, terus langsung buka laptop dan langsung bikin cerpen. Karena aku pengen bikin cerita yang sama dengan struktur yang sama, bukan cerita yang sama, ya, struktur yang sama, feel yang sama, tapi dengan ceritaku sendiri. Nah, aku langsung bikin nah ya itu kayak gitu. Itu yang paling membekas. Terus yang ketiga tuh apa yang bisa dipelajari ya tadi? Betul, betul. Apa yang bisa dipelajari ya tadi yang sesuai analisisku sebelumnya itu bisa aku pelajari. Kedua, memang menurutku Raditya Dika ini orangnya metodologis banget ya. Kerasa banget di cerpennya ini dia pakai struktur 3 babak 15 titik plot, yang mana kita bisa lihat setup dia itu di bagian setup tuh dia bagus banget. Bagusnya kenapa? Karena si setupnya ini akan membuat apa ya, pilihan si tokoh utamanya itu jadi masuk akal gitu. Kenapa dia bisa memilih ini? Itu karena di setup ya, itu sudah di spill dengan baik gitu. Palingan itu sih kalau misalnya dari yang aku pelajari ya. Terus kalau misalnya ada yang mau diperbaiki, ada beberapa yang pengen aku perbaiki itu di cerpen dia ini banyak yang terlalu banyak tell, bukan show. Kayak contohnya ada di bagian di sini nih, apa namanya? Tamu laki-laki bahkan tidak boleh memakai toilet karena terakhir kali ada pacar seorang penghuni kos numpang buang air besar di toilet tamu, pintunya lupa dikunci. Kalau aku, mungkin aku akan berhenti di kalimat ini. Tapi Raditya Dika memilih untuk menjelaskan kenapa sih pintunya lupa dikunci menjadi masalah gitu. Nah, kalau aku akan berhenti di pintunya lupa dikunci, titik, selesai. Biarkan pembaca itu berimajinasi sendiri apa sih yang terjadi sampai pintu lupa dikunci bikin eh, laki-laki nggak boleh numpang toilet di kosan perempuan gitu. Tapi kalau Raditya Dika dia lebih memilih untuk menjelaskannya lebih rinci gitu, lebih detail. Kalau Aku izin ini motong. bukan kekur. Oh ya, Eh, Kejadian pintu nggak dikunci itu mempengaruhi cerita nggak? Di belakang disebutin lagi nggak? eh itu Atau cerita nggak? nggak Nggak ada. dibahas lagi, tapi Oh, oke. aku pengen itu lebih ini aja sih. Kalau misalnya kendati itu nggak dibahas lagi, aku pengen biarkan pembaca lebih apa ya, lebih berimajinasi dan humornya pun akan menjadi lebih menghantam gitu punchline-nya gitu dibanding kalau dijelasin lagi. Jadi kayak begini nih Setuju. grafiknya Setuju. turun gitu. Itu sih kalau dari aku. Itu aja sih. Oke, mantap sekali, Bung. Terima kasih. Aku mungkin akan baca setelah ini. Aku belum pernah baca cerpennya Raditya Dika. Cuman pernah baca buku-bukunya aja. Dan itu kayaknya bukan kumpulan cerpen ya. Oke, sangat menarik, teman-teman. Ada yang mau berbagi lagi? Sebetulnya aku pengen dengar dari semuanya ya. Oke, ada yang angkat tangan? Halo Kak, suaraku udah kedengeran belum? Udah, Putri, mantap. Jadi
cerpen yang aku baca itu judulnya Laluba, dari dari penulisnya itu Nukila Amal. Mungkin aku nggak bisa share cerpennya karena aku bacanya di Ipusnas dan aku nggak ketemu tempat membaca lainnya. Jadi mungkin kalau teman-teman atau kakak berminat untuk baca bisa dicari buku kumpulan cerpennya Nukila Amal yang sama judulnya juga Laluba. Kebetulan masih ada beberapa kopi kemarin aku lihat. Cerpen ini tuh menceritakan tentang seorang ibu dan anaknya yang masih di dalam kandungan di suatu tempat. Di sini tuh dia mengambil latar tempatnya Halmahera yang kondisinya pada saat itu lagi berkonflik. Kenapa aku mau menceritakan cerpen ini karena ternyata setelah aku baca cerpen ini tuh nggak cuman menceritakan satu peristiwa, tapi ini tuh banyak eh, apa ya bagian-bagian yang membekas dan kebetulan aku suka gitu dengan gaya penulisannya. Yang pertama itu seperti apa sensasinya? Selama membaca itu kebetulan menurutku cerpen ini bakal bikin terombang-ambing dari awal karena kalimat pertama yang ada di cerpen itu kalimatnya mari ke laut anakku. Jadi cerpen ini tuh mengambil dari sudut pandang orang pertama yang mana si ibunya ini. Jadi sepanjang ini tuh dia pakai aku, tapi di cerpen ini dia kayak bercakap dengan anaknya yang masih ada di dalam kandungan. Mungkin kebetulan sama juga kayak novel yang tadi sempat dibahas di awal, yang kayak bercerita atau berkata kepada orang lain, tapi dia nggak di dalam percakapan, tapi sepanjang cerpen itu dia kayak ngomong sama anaknya gitu. Terus di selanjutnya lagi dia menceritakan kondisi-kondisi yang kayak mendebarkan, ngilu, dan mencekam. Tapi semakin lama tiba-tiba dia membahas hal-hal lain. Jadi tuh dari setelah kalimat mari ke laut anakku itu dia kayak menceritakan step by step dia berjalan dari rumah dia sampai ke laut. Dan sepanjang objek yang dia lihat itu dia ceritain latar belakangnya ke anaknya, kayak misalkan ada pohon jambu dia ceritain kalau anakku pohon jambu ini tuh ditanam oleh ayah kamu. Dan terus misalnya ada perahu dia ceritain dulu perahu ini tuh pernah dipakai sama dia untuk pergi kemana, melihat lumba-lumba dan lain-lain. Jadi sensasinya itu pas udah ada di situ itu kita jadi ngerasain dan bisa ngebayangin peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Karena di sini tuh dia walaupun bahasanya puitis, tapi dia benar-benar detail nyeritain apa yang ada. Kayak ada pagar bambu, ada air, semuanya tuh bisa kayak bisa kita bayangin gitu. Dan eh, lama step by step berjalan ke laut itu sampai dia udah di pinggir pantai, udah di antara batas pasir dan air laut, itu tiba-tiba ada panah yang melesat ke dia. Tapi dia tuh ceritanya nggak dengan ada panah yang melesat gitu. Dia menggunakan kalimat-kalimat yang kayaknya Niki Lamal ini gaya menulisnya yang puitis gitu ya. Yang Jadi di situ eh, aku ngerasa ada sensasi yang kayak eh, sakit, sedih, takut itu jadi satu di bagian akhir-akhir itu. Sampai kemudian di akhirnya itu dia jalan ke laut yang mana sebenarnya diceritain. Jadi di cerita ini si eh, wanita ini, ibu ini tuh ingin apa ya bahasanya? Berjalan ke laut sampai dia akhirnya tenggelam karena dia ngerasa kalau misalnya eh, dia tetap di sana, dia bakal dihabisi sama orang-orang yang eh, lagi menyerang atau ya mungkin menyerang tempat dia karena ceritanya ini kayak di tengah-tengah konflik. Dan setelah dia masuk air pun masih dijelasin kalau misalkan dia ngelihat dia nyeritain ke anaknya, dia lihat itu ayahmu dan orang-orang lain dan pria-pria lain, dia jelasin kalau misalkan mereka tuh putih pucat, biru, ungu, menatap kita tak berkedip, tak berbicara. Kayak sebenarnya tuh dari situ kita bisa tahu kalau misalkan orang-orang yang ada di situ, yang ada di laut itu
sebenarnya adalah korban-korban yang udah nggak bernyawa gitu. Jadi sensasinya dari awal sampai akhir itu benar-benar kayak dibawa bingung dulu, maksud ke laut ini kemana gitu kan. Karena habis itu dia bikin suasana yang mencekam, tapi habis itu dia balik lagi nyeritain hal-hal yang berkesan, membahagiakan dan lain-lain. Tapi dia kira kita dikasih ending yang kayak gitu. Terus apa yang membekas? Yang membekas itu eh akhirnya, akhirnya gimana mulai dari ada anak panah itu sampai si sampai bagian akhir mereka udah masuk ke laut. Karena cara menceritakannya itu semakin akhir itu semakin apa ya? Sebenarnya si ibu ini tuh bilang ke anaknya dengan cara yang halus, sehalus mungkin. Cuman kayak karena kita tahu kan aslinya itu dia mendeskripsikan apa. Jadi makin lama tuh malah makin kerasa sedihnya. Kalau sebagai penulis, apa yang bisa dipelajari itu eh, cara menceritakan detail per detail dengan bahasa yang puitis, tapi benar-benar bisa kerasa dan kelihatan kira-kira apa sih sebenarnya yang dirasain dan disaksikan di situ. Dan terakhir, kalau untuk yang bisa diperbaiki, sebenarnya aku atau nggak mau aku ditulis sama aku, nggak mau aku lakukan kalau aku menulis, tapi aku agak kurang menemukan sebenarnya di cerpen ini karena jujur eh, aku cukup suka dengan gaya menulis yang seperti ini dan aku nyaman banget membacanya. Cuman mungkin dalam kasus cerpen ini dia kan mengambil suatu tempat yang apa ya nyata ada di dunia nyata itu Halmahera terus dan menggambarkan di situ ada konflik yang membuat pasti pembaca bakal nyari dong, ada apa sih sebenarnya di situ sampai dia mengangkat itu. Mungkin akan lebih baik kalau misalkan penulis ini bisa mengangkat sedikit latar belakangnya jadi orang-orang yang nggak tahu juga bakal lebih aware dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ini dan kita jadi tahu dari mana sih sebenarnya penulis ini tuh mengangkat kisah sesedih ini gitu. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih kesempatannya. Makasih Maulidi ya. Sangat menarik. Aku juga belum baca Paluba dari Nuki Lama. Nanti boleh mungkin coba-coba teman-teman dicoba juga pinjam dari Ipusnas ya. Aku dulu cukup familiar dengan aplikasi ini, tapi sudah lama nggak pakai. Oke, ada lagi satu orang mungkin sebelum kita lanjut ke materinya. Aku pengennya semua orang berbicara hari ini. Mungkin nanti di sore juga akan ada yang ngomong lagi. Ada yang mau? Saya Kak. Oh, silakan, silakan Lintang. Ya, terima kasih Kak Faisal dan teman-teman atas kesempatannya. Sebenarnya kalau Lintang sendiri untuk hari ini sebenarnya ada baca dua cerpen, tapi yang satu tuh sama kayak Maul, nggak bisa ditampilin di sini. Mungkin Lintang mau share yang bisa yang Lintang dapetin sovelnya aja biar teman-teman juga bisa baca sambil baca sekaligus dijelasin gitu. Ini cerpennya itu judulnya Tanpa Kepala. Lintang dapet tuh dari kumpulan cerpen yang dipublikasikan sama UGM. Masih dikirim ya, Kak. eh Mungkin izin cerita dulu ya tentang isi cerpennya gimana. Jadi di awal cerpen itu kan ada bagian di mana itu mendeskripsikan suasana kayak lebih ke suasana aksi yang dilakukan sama tokohnya. Di sana kita bertemu, kau ingin menonjok kepalaku, dan lain-lain. Terus baru setelah paragraf ini, baru dijelaskan latar belakang atau siapa sih tokoh di dalam ceritanya gitu. Sebenarnya yang menarik dari cerpen ini adalah penggunaan sudut pandangnya tuh bukan sudut pandang yang umum di cerpen-cerpen yang lain, tapi menggunakan sudut pandang orang kedua yang kau dan kayak seolah-olah mengajak pembaca itu untuk merasakan cerpennya gitu. Nah, jadi sepanjang cerpen ini sebenarnya nggak ada sesuatu yang unik sebenarnya, tapi yang bikin Lintang tertarik yang pertama tentunya judulnya, karena kayak tanpa kepala gitu. Kayak seolah-olah ini tuh cerpen yang emang bikin pembacanya tuh
penasaran dan tertarik ini tuh tentang apa, kenapa judulnya itu tanpa kepala. Dan yang menariknya lagi adalah sepanjang cerpen itu nggak ada percakapannya gitu. Terus kalau dari yang Lintang tangkap dari membaca cerpen ini adalah sebenarnya tokoh dalam cerpen ini adalah si kau ini doang gitu, satu orang doang yang dia tuh ada pergolakan batin karena satu lain hal. Jadi diceritakan si tokoh kau ini adalah seorang remaja 16 tahun. Dia pertama kali tinggal sendirian dan dia kayak mengalami semacam struggle itu, entah itu kesepian, terus kayak suara-suara berisik di kepalanya, terus cerita-cerita horor yang pernah dia dapetin sebelum-sebelumnya juga cukup mengganggu dia. Sampai-sampai dia itu di bagian awal cerita dia sempat kayak semacam bahasanya tuh menyakiti diri sendiri gitu karena diceritakan di paragraf selanjutnya itu dia bangun-bangun itu badannya udah nggak enak terus demam dan tangannya juga terasa perih ada lecet gitu-gitu terus di pertengahan cerita sebenarnya cukup apa ya cukup stabil karena di sini diceritakan bahwa si tokoh kau itu sudah berhasil untuk mengatasi segala bentuk pergolakan batinnya dia gitu kayak dia mulai membersihkan kamarnya, mulai berpikir positif, meningkatkan ibadahnya gitu-gitu. Tapi konfliknya itu mulai lagi ketika ada informasi mengenai pandemi atau kayak semacam wabah gitu, yang mengharuskan dia itu untuk kembali berdiam diri di kamar, terus melaksanakan seluruh kegiatannya by online. Jadi dia kembali ke kehidupannya yang kesepian gitu. Sampai-sampai di sini juga dia dapat info kalau ada temennya yang kena wabah ini dan dia benar-benar ketakutan sampai-sampai melakukan hal-hal yang sebenarnya itu dia nggak selalu nggak perlu berlebihan sampai segitunya gitu. Terus eh diceritain juga kalau dia itu udah benar-benar udah mencoba untuk menghubungi keluarganya, tapi ternyata kondisi itu nggak memungkinkan dia untuk melakukan itu karena dia nggak punya kuota, nggak punya pulsa, dan cuma ada kuota belajar dari pemerintah sebesar 50 giga gitu. Terus akhirnya dia cuma kayak terbaring lemas, kedinginan, dan di sini ada kayak semacam diksi atau kata-kata yang lumayan apa ya, kayak bikin pembaca tuh kayak ikut merasakan kayak dan hantu pun datang menerokan bunyi lambung dan jantung dan sengal nafasmu, menyaringkannya berkali-kali lipat. Dan di akhir tuh ada sebenarnya di akhir waktu pertama kali baca tuh sebenarnya sempat bingung kayak ini kau tuh sebenarnya siapa, kita tuh siapa, tokoh-tokoh kalau kita tuh siapa, lalu apakah ada tokoh aku gitu. Tapi setelah dibaca-baca lagi, kalau yang dari yang tangkap dari cerita ini sebenarnya tokohnya cuma satu, yaitu si kau, remaja 16 tahun yang kesepian sendirian, struggle dengan segala bentuk pergolakan batinnya, dan di bagian akhir yang di sana kita bertemu, kau ingin menonjok kepalaku, namun kau tak punya tangan. Aku tak punya kepala, kita sama-sama bintik hitam yang tak punya tangan dan kepala. Lalu antara sadar dan tidak sadar, kau bertanya kepadaku, siapa sebenarnya dirimu? Sebenarnya kalau dari yang tangkap dari ending ini atau dari deskripsi terakhir ini adalah antara kau dan si akunya itu sebenarnya kayak satu orang yang sama cuma itu kayak antara pribadinya dia yang lain gitu jadi ketika dia si tokoh kau ini kehilangan apa ya mungkin bisa dikatakan kehilangan dirinya dengan ketakutan-ketakutan yang dia rasakan kesepian yang dia rasakan jadi timbullah kepribadiannya dia yang lain yang sebenarnya sama-sama kayak kita sama-sama bintik kita yang tak punya tangan dan kepala itu kan berarti menceritakan kayak menunjukkan bahwa sebenarnya tokoh-tokoh yang diceritakan di sini tuh adalah satu tokoh yang sama cuma bisa dikatakan digambarkan dengan kepribadian yang berbeda. Nah, mungkin karena benar-benar kayak bergejolak di batinnya, mentalnya juga kena. Jadi dari kesadaran dirinya tuh nggak bisa dikontrol lagi dengan dirinya sendiri gitu. Makanya di ending dia ada kalimat lalu antara sadar dan tidak sadar kau bertanya kepadaku siapa sebenarnya dirimu. Mungkin maksudnya adalah siapa sebenarnya seseorang atau pribadi yang sedang apa ya yang sedang meng, apa yang sedang apa ya ibaratnya bahasanya yang sedang menguasai diri si kau ini gitu. Sebenarnya kalau yang sensasi yang dirasakan ya dalam membaca tokoh ini, dia kan banyak mendeskripsikan suasana dengan bahasa apa ya dengan bahasa yang sebenarnya kita juga bisa memahami dengan cukup mudah karena itu bahasa bukan yang terlalu puitis dan sensasinya itu lebih merasakan karena mungkin ini semuanya juga mungkin kalau baca mayoritas kan juga perantauan gitu ya mungkin bisa relate juga kayak awal mula merantau tuh merasakan kesepian nggak ada keluarga dan
apa-apa tuh adaptasi sendiri gitu. Sensasinya lebih ke ikut merasakan atau kayak merasakan kembali yang pernah kita rasakan waktu awal merantau gitu. Terus yang membekas itu sebenarnya ini kan menceritakan tentang wabah gitu. Yang membekas lebih ke apa ya? Karena ini kan menceritakan yang kita juga udah pernah alami sebelumnya ya, pandemi COVID. Jadi yang membekas tuh kayak, oh iya ya ternyata mungkin di belahan dunia yang lain ada yang merasakan hal yang sama dan ada yang benar-benar struggle-nya tuh se-struggle si tokoh kau ini sampai-sampai dia kayak menyakiti diri sendiri, sampai kehilangan kesadaran dirinya sendiri, sampai timbullah kepribadian yang lain gitu. Terus sebagai penulis apa yang bisa Lintang pelajari? Tentunya bisa dipelajari dengan gaya sudut pandang yang baru ya, sudut pandang orang kedua yang tentunya bisa mengajak para readers untuk ikut merasakan si tokoh ini merasakan apa gitu. Terus juga ada terus juga di dalam cerpen itu benar-benar nggak ada percakapan, jadi pure itu tuh deskripsi paragraf yang itu mungkin bisa jadi gaya menulis yang baru, jadi nggak selalu tentang percakapan antar tokoh, tapi ternyata cuma satu tokoh juga bisa menghidupkan suasana dalam cerita. Terus apa yang mungkin bisa diperbaiki? Kalau dari Lintang sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa diperbaiki, cuma mungkin di bagian opening kan si penulis ini ada menceritakan juga bagian yang sebenarnya sama di bagian ending. Mungkin kalau Lintang jadi penulis cerpen ini, Lintang akan memilih untuk tidak menempatkan opening ini di awal, tapi langsung aja di ending biar kayak nggak semacam spoiler atau mengulangi paragraf yang sama gitu. Mungkin dari Lintang itu aja sih Kak dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Lintang dan teman-teman Maul. Maul ya namanya ternyata. Dan Bung. Sangat menarik mendengarkan pemaparan dari teman-teman ya. Wow, aku sangat amazed. Em, Sangat menarik dalam artian, eh oke ternyata teman-teman juga sudah mengeksplorasi sendiri bahan bacaan yang teman-teman punya dan mau baca itu sudah on track lah ya menurutku. Sesuai dengan ketertarikan teman-teman, sesuai dengan bahasa yang teman-teman nyaman. Wow, great job guys. Dan ini bertiga orang. Aku masih mau mendengarkan dari teman-teman yang lain juga nanti sepanjang kelas. Oke. Oh, Lintang kalau boleh tahu gimana ya dapat cerpen ini ya? Karena kalau Bung misalnya kita sudah tahu nama Raditya Dika, kemudian Maul kita sudah tahu nama Nukila Amal. Lintang bisa berakhir di cerpen ini gimana dapatnya? Ya sebenarnya awalnya kan sama ya kayak Maul. Nyarinya tuh di Ipusnas. Sebenarnya ada Hmm. cerpen yang Lintang juga udah baca kumpulannya cuma lebih menarik cerpen ini. Kenapa Lintang ketemu cerpen ini? Karena ini kan dipublikasikan sama UGM dan sebenarnya sebelum-sebelumnya di univ sebelumnya tuh Lintang juga sempat mencari-cari publikasi yang sama di univ Lintang sebelumnya di Undip dan kebetulan nemu juga publikasinya UGM cerpen yang Lintang tadi bawakan. Jadi kayak teringat lagi oh ya menarik ya kalau mungkin bakal dibahas lagi di sini gitu. Gitu sih Kak. Jadi kayak lebih ke karena sebelumnya udah pernah nyari di jenjang sebelumnya gitu. Oke, terima kasih Lintang dan teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya sharing sessionnya. Sekarang aku harus menuntaskan pekerjaan hari ini, menyampaikan materi kepada teman-teman. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke menulis dengan teknik. Di minggu lalu kita sudah, oh ya aku juga mau highlight bahwa teman-teman sudah sangat bagus dalam memakai alat-alat yang teman-teman punya ya. Aku nggak ngeklaim bahwa teman-teman punya alat ini dari materi minggu lalu, karena aku yakin dari cara teman-teman memaparkan ini sudah apa ya dari proses yang sangat lama teman-teman membaca bertahun-tahun sebelumnya dan sudah punya alat-alat sendiri gitu. Jadi terima kasih banyak sudah menggunakan alat-alatnya dengan maksimal. Sekarang minggu ini aku mau lebih ke refresh ya. Aku yakin teman-teman juga sudah tahu beberapa materi dari ini. Menulis dengan teknik. Jadi kita sudah punya premis, sudah punya ide besarnya, kita sudah punya berbagai teori sastra, sudah punya banyak contoh yang kita pelajari. Sekarang kita belajar menyampaikan semua ide itu dengan teknik. Oh, ada nyangkut sedikit konflik. Ketika kita membicarakan konflik ya, aku juga baru sadar. Em, Sejak kecil, lagi-lagi ya,
ini seperti menyalahkan sistem pendidikan Indonesia, tapi ya memang begini adanya. Dari dulu kita diajarkan bahwa konflik itu ya antar manusia. Makanya dulu aku ingat banget ketika pertama bikin cerpen, ya konfliknya masalah temen, em, nggak diajak main, lalala, kemudian musuhan, kemudian di solusinya ya temenan lagi, udah gitu aja. Konflik yang kita pahami selama ini tuh sesederhana itu gitu. Padahal ya enggak. Seperti yang teman-teman sampaikan tadi, Lintang, Bung, kemudian Maul. Ada banyak sekali ya, bahkan konflik dengan diri sendiri. Di Tanpa Kepala itu, salah satu analisisnya adalah bahwa dia itu adalah pergolakan batin karakternya dengan dirinya sendiri gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh konflik yang menurutku kita nggak dapat di sekolah. Em, Sangat menarik nih di gambar ini, misalnya aku nemu ini di Pinterest. Bisa teman-teman lihat perkembangan konflik dalam literatur secara sempit ya, secara sempit karena ada sangat luas. Secara sempit bisa digambarkan dengan gambar ini. Misalnya di literatur klasik, ya manusia dengan alam, kemudian manusia versus manusia, dan seterusnya. Kemudian ada di modern, kita sudah beranjak ke skala yang lebih besar, manusia dengan versus the entire society. Kemudian manusia dengan dirinya sendiri, itu sudah jadi konflik yang modern. Kemudian manusia dengan eh, ateisme, ketiadaan Tuhan. Kemudian di bagian di postmodern, contohnya konflik literatur adalah manusia versus teknologi. Kita banyak sekali melihat contoh-contoh dystopian stories ya sekarang. Ready Player One, kemudian banyak Hunger Games. Ya rata-rata menurutku ini masuknya ke genre dystopian lah. Kemudian manusia versus kenyataan dan kemudian manusia bahkan versus penulisnya sendiri. Di postmodern selalu dia ini lebih advance dari yang modern gitu. Dia membangun konflik yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan ini masih terjadi sampai dengan hari ini. Banyak penulis yang mengeksplorasi berbagai model konflik yang mungkin gitu. Aku sangat senang bahwa teman-teman sudah menangkap ini gitu. Dari yang disampaikan ketiga teman kita tadi, mereka sudah mengerti bahwa konflik yang kita harus pahami sekarang sudah lebih jauh daripada ini. Konflik antar manusia. Oke, jadi di sini ada pertanyaan nggak? Anyway, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hands. Mungkin nanti Kak Yumna bisa eh, memanggilkan ya, gitu. Nah, ini contoh yang aku terpikir ya. Kenapa aku mengambil dari berbagai literatur? Menurutku contoh yang boleh kita pelajari, baiknya kita pelajari adalah Life of Pi. Ini menang dia mendapat penghargaan Man Booker Prize tahun, aku lupa, mungkin 2006 atau 2016. Udah lama banget pokoknya. Mungkin 2006. Filmnya rilis waktu aku SMP. Tapi ternyata ada bukunya. Kenapa menurutku ini contoh yang baik ketika kita membicarakan konflik di Life of Pi ini. Mungkin teman-teman udah pernah nonton ya. Jadi ceritanya eh, dia ingin memindahkan kebun binatangnya dari India ke Kanada, tapi kemudian kapalnya mengalami bencana di tengah laut gitu. Dan yang selamat hanya anak laki-lakinya ini dan si harimaunya dari kebun binatang itu tadi. Jadi sangat kompleks yang dibicarakan di sini adalah konfliknya manusia dengan alam, dengan lingkungan laut di sekitarnya. eh Kemudian dia dan harimau ini, dan kemudian pada akhirnya sebetulnya buku ini sangat spiritualis. Pada akhirnya di antara buramnya realitas yang dia miliki di atas kapal itu ya, bayangkan sudah ratusan hari di atas kapal, kemudian ya kita nggak tahu lagi mana yang nyata, mana yang bukan. Pada akhirnya dia tuh jadi kayak membayangkan bahwa harimau ini Tuhan gitu. Jadi ada beberapa kalimat misalnya, apakah hari ini dia akan memakanku, apakah tidak gitu, apakah Tuhan akan memperpanjang umurku dan semacam itu gitu. Jadi banyak ada pergolakan batinnya juga. Jadi konflik dia dengan dirinya sendiri, dia dengan alam dan dia dengan Tuhan dan seterusnya. Sangat menarik dibahas di buku ini Life of Pi. Kemudian yang mau aku sampaikan juga
Di sini salah satu studi kasus yang menarik adalah ketika kita hanya memiliki lahan yang sesempit ini. Teman-teman bayangkan harus menulis adegan di atas kapal berhari-hari. Berhari-hari artinya ratusan hari ya. Ratusan hari hanya dengan harimau. Jadi sangat dan nggak bosen gitu. Aku baca versi bahasa Indonesianya sudah ada. Ya, teman-teman boleh kalau ingin mempelajari soal ketika kita diberikan ruang gerak yang terbatas, bagaimana kita bisa mengeksplorasi sebagai penulis, boleh dilihat di Life of Pi contohnya. Dan mempelajari konfliknya ya. Ini contoh yang aku ambil dari The New York Times, dan ada banyak contoh dari postmodernisme misalnya. Manusia versus waktu, bahkan ada kecoa versus kecoa, manusia versus demokrasi, dan seterusnya ya. Ada banyak sekali konflik yang bisa kita gali lebih dalam. Sampai ini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin berbagi? Tidak. Karena sekarang aku lihat PowerPoint, jadi kalau ada teman-teman yang mau ngomong, boleh open mic atau enggak ada ya? Oke, kita lanjut. Menggunakan indera dalam deskripsi. Tadi Maul sudah menyebutkan, aku boleh panggil Maul ya? Atau Maulidia? Anyway, Maulidia sudah menyebutkan bahwa Nukila Amal mendeskripsikan semua kejadian dalam bukunya dengan begitu detail, dan dan deskripsinya sangat efektif dan membantu dia merasakan sensasi dalam cerpen itu gitu. Sekarang kita mau memperdalam penggunaan indera dalam mendeskripsikan jalan ceritanya gitu. Seperti yang kita ketahui ada banyak sekali indera yang bisa kita pakai dalam menulis. Di sains kita belajar ada 5 indera. Nah, kira-kira mana aja sih yang bisa dipakai dalam menulis? Misalnya kita lihat contohnya. Dari bawah sini aku melihat pohon yang mendongak ke langit. Ada satu kata di sini, inderanya adalah penglihatan. Yang yang mungkin teman-teman bayangkan adalah di sisi kanan ini. Dari bawah sini berarti mungkin kita terbaring gitu di atas tanah, kemudian kita melihat ke atas, ada nih yang begini. Rambutku basah, aku merasakan sesuatu yang dingin dan lembab di leher. Seketika aku tahu aku sudah kembali ke hutan larangan. Ada beberapa indera yang dipakai di sini, misalnya basah, sensasi, lebih ke peraba ya. Basah, kemudian dingin, lembab. Jelas bahwa kita sedang ada di hutan gitu. Cuplikan ini ku ambil dari, kalau nggak salah judul bukunya Hutan Larangan ya. Aku lupa sebetulnya kalimatnya di parafrase, tapi kurang lebih begini gitu. Aku baca waktu SMP kelas 1. Jadi maklum. Ada sesuatu yang khas di hutan ini, kemanapun pergi yang tercium adalah campuran bau hujan dan tembaga. Ini kayak aroma misteri, ya semacam itulah. Jadi penggunaan indera ini akan sangat membantu pembaca dalam eh, merasakan sensasi dalam ceritanya itu gitu. Kita ingin pembaca merasa takut, ya biasanya apa sih yang disampaikan ketika orang merasa takut? Jantungnya berdegup kencang, kemudian suasananya hening dan lain-lain gitu. Teman-teman bisa menyampaikan itu dalam tulisan teman-teman. Nah, kenapa kemarin aku mengingatkan teman-teman lagi untuk membaca pada suatu hari ada Ibu dan Radian? Mungkin next time aku akan coba cari cerpen yang lebih kasual ya, karena kelihatannya yang em, pada suatu hari ada Ibu dan Radian ini mungkin standarnya agak terlalu kompas, agak terlalu sastrawi. Nanti kalau aku ketemu cerpen yang lain yang menurutku efektif juga akan aku sampaikan. Kita lihat penggunaan deskripsi dalam cerpen pada suatu hari ada Ibu dan Radian, karya Avianti Arman. Telur, jamur, tahu, sosis, daging, bawang, keju, cabai, selada, spaghetti, susu cair. Ia meletakkan semuanya dengan rapi di atas meja. Harapannya ini yang teman-teman bayangkan ya, ketika membaca ini, di pentas teater di kepala teman-teman, ini yang nampak gitu.
Jadi begini, aku ingin menggambarkan bagaimana penggunaan deskripsi dalam cerita itu sangat membantu penulis menyampaikan maksud kepada pembaca. Tanpa bicara, ia mengambil panci, mengisinya dengan air, meletakkannya di atas kompor. Sampai sejauh ini jelas kan ya, apa yang ingin disampaikan Avianti Arman dideskripsikan dengan begitu detail. Nanti kita akan tahu tujuannya apa. Lalu menyalakan api besar-besar, tanpa bicara ia memecahkan telur, memasukkan isinya, juga kulitnya ke dalam panci. Ia mematahkan tongkat-tongkat kecil spaghetti dan memasukkannya ke dalam panci. Ia membuka kotak susu, menuang seluruh isinya ke dalam panci. Ia mengambil pisau 25 cm. Perlu kita ketahui bahwa latar belakang Avianti Arman adalah to influence ilmu arsitektur dalam bentuk ukuran. Ia mengambil pisau 25 cm, ia merajang bawang jadi potongan-potongan kecil, selada jadi cacahan-cacahan kecil, sosis jadi patahan-patahan kecil. Uap air mulai memenuhi dapur. Ia memangkas jamur, tahu, daging, cabai. Semakin lama semakin cepat, keringat menetes berbulir-bulir dari dahinya. Air menetes berbulir-bulir dari matanya. Tak lama semua tercampur aduk. Tak bersisa satupun yang bisa dipotong lagi. Tak bersisa satupun yang masih bisa dikenali. Kelihatan di sini, em, mungkin kalau teman-teman mengetahui konteksnya ya dari cerpen ini nih semacam klimaks dari betapa hancurnya hidup dia sekarang gitu. Jadi dengan semua KDRT ini dan anaknya juga jadi somehow mengembangkan unsur kekerasan, unsur kriminal dalam dirinya, dia mencekik hamster dan lain-lain gitu. Jadi ini nih seperti simbol kehidupannya dia yang berantakan. Dia menceritakannya dalam satu paragraf memasak gitu, dengan deskripsi yang sangat jelas, sangat deskriptif. Menurutku ini sangat efektif dan bisa dijadikan contoh juga gitu. Sekarang kita membahas mengenai gaya bahasa. Berkali-kali juga di awal pertemuan kita sudah menyinggung bahwa apakah cerpen harus dengan gaya bahasa yang puitis, yang sastrawi, yang seperti Kompas? Enggak ya, tentu ya. Ada banyak sekali gaya bahasa yang bisa kita pakai. Eh, Cium tadi contohnya cerpen Cium. Menggunakan gaya bahasa Raditya Dika, kemudian eksplorasi strukturnya ala Raditya Dika, itu juga sangat boleh, nggak ada batasan teman-teman. Cuman ya mungkin ini karena aku menyampaikan apa yang sudah aku pelajari dan kebetulan em, jalan yang aku pakai itu ya ke arah situ gitu. Dulu aku pernah bilang aku dulu baca Raditya Dika dan lain-lain, tapi kemudian aku tumbuh dan mengikuti gaya bahasa yang Sally Rooney, kemudian Ocean Vuong, dan banyak beberapa penulis lainnya, Ziggy. Aku juga mengeksplorasi banyak gaya bahasa selama perjalanan itu gitu. Ini dulu contohnya, em, Raditya Dika ini udah banyak sekali bukunya ya. Aku dulu pernah terobsesi banget. Aku pengen mengoleksi semua bukunya. Dulu aku punya komik Kambing Jantan, satu, dua, dan lain-lain. Aku tuh tinggal di daerah yang sangat jauh dari kota, jadi sangat susah untuk membeli buku. Dan endingnya adalah aku nggak pernah berhasil mengumpulkan semua buku Raditya Dika. Terakhir kayaknya satu buku sebelum Salmon, apa ya aku lupa judulnya. Itu buku terakhir yang aku baca dari Raditya Dika. Nah di sini contoh gaya Raditya Dika adalah ada banyak contohnya sebetulnya ya. Di antara semua kebiasaan bokap gue yang paling ajaib adalah senam kentut. Kalau ngebaca ini aku pasti ngebayangin Raditya Dika tuh lagi stand up. Nggak tahu mungkin teman-teman juga ya beberapa ngerasakan hal yang sama. Dan gaya bahasa dia ya seperti kita lagi ngomong orang-orang Jakarta lagi bercerita gitu, dan gak ada yang salah dengan ini. Banyak contoh lain, aku juga lupa masukin anak eh, kos dodol something. Ya penulisnya Dewi Rika, bukunya judulnya kalau nggak salah seri anak kos dodol gitu. Ya aku juga terpapar dengan bahan bacaan yang penggunaan bahasanya santai semacam itu gitu. Kita beralih misalnya ke Dewi Lestari, filosofi kopi. Seharusnya ada pepatah bijak yang berbunyi,
Bila engkau ingin satu, maka jangan ambil dua, karena satu menggenapkan tapi dua melenyapkan. Sekalipun ganjil terdengar, tapi itu penting. Pepatah bukan sekadar kembang gula, susastra. Dibutuhkan pengalaman pahit untuk memformulasikannya. Berhenti sampai sini, kita lanjutkan. Dibutuhkan orang yang setengah mati berakit-rakit ke hulu, agar tahu nikmatnya berenang santai ke tepian. Kalau teman-teman sudah baca buku-bukunya Dewi Lestari, juga sangat menarik. Dia ini menurutku ada di perbatasan antara puitis dan santai. Nggak tahu gimana caranya dia selalu ada di tengah-tengah. Kadang aku merasa dia ini sangat sangat puitis, tapi nggak juga. Kalau teman-teman baca Perahu Kertas misalnya, wow, penggunaan bahasanya itu sangat santai, sangat ya anak muda banget ya. Perahu Kertas diterbitkan sekitar 90-an kalau nggak salah, dengan target pasarnya anak muda, ya penggunaan bahasanya begitu dan nggak ada yang salah. Dan yang menarik adalah pesannya tetap sampai gitu. Ada antara Kugi dan Kinan di Perahu Kertas, itu kan mereka ini tarik ulur gitu ya hubungannya. Dan semua momen-momen yang sakit, menyakitkan di hubungan romansa itu sampai dengan bahasa yang sederhana sekalipun gitu. Ya, teman-teman boleh boleh ditambah untuk bahan bacaan dari Dewi Lestari. Tapi kalau ketika teman-teman sudah beranjak ke apa ya, Aroma Karsa misalnya, Supernova, seri Supernova, itu juga menarik karena selain dia berada di perbatasan antara puitis dan santai, di situ dia juga lebih saintifik. Semua omongannya tuh eh, seperti kedengaran datang dari buku sains. Ya boleh teman-teman baca. Bukunya yang pertama Supernova itu Kesatria Putri dan Bintang Jatuh. Itu ada sainsnya, mungkin anak STIS akan suka. Ada romansnya, ada filosofinya juga. Ya sangat menarik lah dinamika antar karakternya. Oke, fokus ke gaya bahasa lagi. Dari tadi aku bilang Ziggy, dan ini adalah buku awal-awal Ziggy sebelum sampai di jajaran sastrawan Indonesia seperti sekarang ya. Dia pernah nulis di Fantastin juga, dan aku mengikuti dia itu dari situ gitu, dari sejak aku SMP. Jadi sekarang ketika melihat dia sudah di atas gitu di jajaran sastrawan Indonesia, eh aku kembali melihat gimana proses dia menulis. Ini misalnya dari buku awal dia di Fantastin. Ini bukan buku pertamanya di Fantastin, tapi ini naskah awal, eh awal banget. Kelihatannya ini bab satu. Siapa yang setuju kalau hidup itu menyebalkan? Aku setuju, tapi tidak setuju juga sih. Aku jelaskan alasanku nanti. Kamu pasti mengerti. Dan kadang-kadang kamu terlalu cepat memutuskan bahwa dunia ini menyebalkan juga. Semakin dewasa, kamu akan jadi semakin menyebalkan kalau berpikir begitu. Kalau teman-teman sempat punya kesempatan baca buku-buku dia di Fantastin atau yang lain ya dengan nama samaran dia Ginger Alice Shelley, dia ini sangat terpengaruh dengan sastra dari Barat. Bahkan sampai ke struktur bahasa yang dia pakai itu seolah-olah kita membaca buku terjemahan gitu. Dan waktu aku SMP aku senang banget baca yang begini. Nggak tahu kenapa ya. Karena aku nggak pengen jadi puitis waktu itu ya. Tapi aku juga nggak pede pakai gue lo. Jadi aku nggak tahu mana yang nyaman ya. Nah, aku ketemu Ziggy dengan bahasa yang oke, datang dari luar dan di tengah-tengah jadinya. Nggak seperti Dewi Lestari, tapi dengan gaya bahasa yang menurutku baru waktu itu. Ini juga ada gitu, gaya bahasa yang seperti ini. Kemudian, oh ya, disclaimer lagi. Em, aku banyak pakai contoh buku dan film dan justru aku menjauh dari cerpen ya. Tapi aku harap teman-teman menangkap poin yang aku coba sampaikan gitu. Ketika kita membaca satu buku dengan perjalanan yang panjang ini, dengan waktu yang lebih banyak, kita akan punya banyak kesempatan untuk menangkap banyak materi dari membaca itu kan gitu. Sedangkan di cerpen sangat singkat, kayak kita jalan ke stasiun, jalan ke supermarket gitu, tahu-tahu berhenti gitu. Jadi kenapa aku pakai contoh-contoh dari yang bukan cerpen kadang tujuannya adalah itu gitu. Sekarang kita ambil dari contoh kumpulan puisi, gaya bahasa yang menurutku Aan Mansur ini
Em, Sekarang yang aku ingat, ketika aku ingat Aan Mansur, aku ingatnya Ocean Vuong. Jadi dia ini seperti sastrawannya Indonesia yang bermain-main dengan kosakata kita gitu. Kosakata yang ada di bahasa Indonesia, dia pelintir, dia banyak lah. Coba kita lihat di salah satu puisi dari buku Melihat Api Bekerja. Kalau teman-teman pernah nonton Ada Apa Dengan Cinta juga, dia menulis Tidak Ada New York Hari Ini yang dibacakan oleh Nicholas Saputra. Itu yang nulis puisinya An Mansur. Ibuku masa lampau, kenangan. Dia selalu mampu mengecup ingatanku. Namun, ingatanku kening yang cuma mampu menunggu dikecup. Kata-kataku selalu ingin mampu menyentuh jantungnya. Namun mereka tidak punya jemari. Jadi ketika kita membaca Aan Mansur, selain dia bermain dengan bahasa ya, contoh lain, Aan Mansur pernah bilang, seingatku Aan Mansur deh, bukan Eka Kurniawan. Dia bilang bahwa salah satu kata yang dia sukai dari bahasa Indonesia adalah kata baca, B-A-C-A. Karena dengan kita membaca satu kata itu aja kita sudah belajar tiga alfabet, A, B, C, B, A, C, A. Kita sudah mendapat tiga alfabet. Dan itu sangat representatif ketika kita belajar membaca, kita juga belajar alfabetnya kan dari awal gitu. Jadi seolah-olah kata baca ini mewakili proses belajar kita membaca gitu. Jadi sangat menarik. Eh, yang aku ingat, aku lupa puisinya secara detail dan lain-lain. Tapi yang aku ingat sensasi membacaan Mansur ini kayak, wah seru juga ya. Ternyata bahasa Indonesia ini bisa seperti ini kan, bisa dimain-mainkan. Banyak lah. Mungkin pendahulunya juga mirip Pak Sapardi, Djoko Damono, kemudian Joko Pinurbo. Mereka banyak bermain-main dengan itu. Kalau teman-teman baca di Joko Pinurbo, aku lupa menyantumkan lagi. Dia pernah bikin puisi permainan kata antara hantu, Tuhan, gitulah. Dan sifat mereka berdua gitu. Sifat yang kita miliki untuk Tuhan, sifat yang kita ketahui untuk hantu, itu dimainkannya dalam satu puisi, aku lupa judulnya. Mungkin nanti kalau di akhir sesi aku ingat akan aku cantumkan di PowerPoint ini biar teman-teman bisa lihat juga. Jadi poinnya apa sih dari gaya bahasa ini? Ada banyak yang bisa 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 teman-teman lakukan. Mulai dari eksplorasi struktur lagi-lagi, kemudian aliran, gaya seperti apa yang membuat teman-teman nyaman, dan pada akhirnya tujuan kita ya menyampaikan mengantar pembaca dari A sampai tujuan akhir cerita itu, jangan sampai pengalamannya jadi kacau gitu. Dengan gaya bahasa yang sesuai, kita ingin mengantarkan pembaca secara nyaman dari awal sampai akhir cerita gitu. Ini misalnya, apa aku salah ya? Gaya personifikasi juga banyak dipakai Aan Mansur dan banyak penulis puisi Indonesia. Avianti Arman menggunakan banyak personifikasi. Aku lupa istilah istilah yang benar dalam sastra apa ya, apakah personifikasi, apakah apa gitu. Tapi poinnya adalah kita membicarakan gaya bahasa. Banyak juga yang aku baru dapatkan dari membaca penulis-penulis Indonesia seperti misalnya Avianti Arman. Misal dia bilang malam terasa berat tapi sinar bulan cukup untuk meremangkan ruang. Malam terasa berat. Waktu aku pertama membaca ini dari Avianti, aku tuh belum pernah ketemu orang mendeskripsikan malam terasa berat. Dan ini membuat aku berpikir gitu, apa ya sensasi. Tapi ketika membaca ini ada sensasinya kan, malam terasa berat. Apa rasanya seperti kalau kita nonton film orang habis mabuk. Apakah malam yang berat itu seperti itu gitu? Ya gitulah intinya. Kemudian dia bilang, tapi sinar bulan cukup untuk meremangkan ruang. Berarti dia matikan lampu, kemudian jendelanya dibuka, kemudian sinar bulan masuk. Makanya dapatnya ruang yang remang gitu. Wow, cuma dengan satu kalimat aku merasa Avianti mendeskripsikan gaya bahasanya dia ini memberi mengantarkan kita ke ruangan yang dia mau tanpa perlu dia bilang jendela terbuka, lampu mati, lalalala. Dia cuma bilang bulan meremangkan ruang. Tapi informasi yang kita dapat jadi banyak kan. Apa yang bisa dilakukan bulan untuk meremangkan ruang? Apakah dengan jendela yang tertutup? Tentu enggak.
Makanya kita sampai pada kesimpulan bahwa mungkin ada jendela yang terbuka gitu. Jadi seperti apapun gaya bahasa yang teman-teman mau, sampaikanlah pembacanya ke antar pembacanya ke ruang-ruang yang teman-teman mau gitu. Intinya itu. Ini misalnya rasa dingin tiba-tiba merayapi punggungku. Mungkin ini di sastra barat kita banyak menemukan ya jenis tulisan yang seperti ini. The fear crawls on my back, something like that. Jadi eh, di sini dia bermain-main dengan warna misalnya. Lagi-lagi eh, mungkin latar belakang arsitekturnya mempengaruhi dalam penulisan dia selama ini. Wajah itu terlalu putih, bahkan untuk pagi yang masih biru. Apa sih artinya gitu? Jadi ketika baca tuh pun aku banyak berhenti dan kadang aku nggak ngerti apa yang mau diomongin. Tapi nggak ngertinya itu bikin bikin aku sebagai pembaca tuh mau berpikir gitu. Wajah itu terlalu putih bahkan untuk pagi yang masih biru. Oke, mungkin paginya eh, masih terlalu dini, masih jam 5 jam 6. Wajah itu terlalu putih. Pucat kah atau apa gitu. Kemudian darah membual dari lukanya. Darah membual. Selama ini kita menemukan bahwa membual itu dipasangkan dengan orang. Si A sangat pandai membual, si B bla bla bla. Darah membual dari peluk dari lukanya seolah-olah darahnya ini ngoceh keluar dari lukanya gitu. Tapi kemudian di pikiranku darahnya menjadi sangat hidup. Darahnya kayak muncrat gitu loh. Darah membual dari lukanya. Lantai yang putih, lagi-lagi dia menyebutkan warna. Lantai yang putih kini berkubang merah. Sangat cepat ya. eh, apa scene di kepala ini berganti. Duniaku seketika hitam. Langsung kayak dia ingin mengakhiri ceritanya gitu. Dengan menggunakan warna. Jadi beberapa teknik yang teman-teman bisa ikuti. Ini beberapa juga yang aku tangkap dari pada suatu hari ada Ibu dan Radian. Aku bisa mencium kemarahan lewat napas yang berbau alkohol. Aku belum pernah minum alkohol, jadi sekarang aku tahu. Oh, berarti orang minum alkohol baunya seperti itu ya. Baunya seperti orang marah. Atau baunya mengerikan. Gitu, asosiasi alkohol di sini adalah negatif. Kematian menjalari tulang belakangku pelan-pelan. Ini seperti rasa takut yang tadi, tapi dia menggantinya dengan kematian, menjalari tulang belakangku. Seolah-olah kalau yang aku bayangin dia tuh kayak seperti virus yang yang ada di belakang punggung gitu. Tahu-tahu mau datang. Saat kesadaran hampir hilang, tiba-tiba ia mencampakkanku, teronggok di lantai menggapai-gapai udara yang tak sudi kembali. Menggapai udara yang tak sudi kembali juga waktu aku membaca ini, aku belum pernah ketemu ini gitu. Jadi yang aku beri garis merah ini adalah yang menurutku penemuan-penemuan baru dalam tulisannya Avianti gitu. Mungkin sumberku juga terlalu sedikit untuk mengerti semua. Mungkin teman-teman pernah dengar ini, bukan di Avianti, di tempat yang lain. Ya, boleh juga. Di kalimat terakhir, hamster itu telah menjelaskan betapa kematian pernah begitu dekat merengkuh ibunya. Di sini yang tergambar di kepalaku misalnya adalah kematian itu seolah-olah temannya ibunya. Eh, Kematian ini orang dan dia pernah hampir menangkap ibunya gitu. Jadi lagi-lagi sangat efektif penggunaan gaya bahasa yang ingin disampaikan oleh oleh Avianti Arman gitu. Gimana sampai sini aman? Materinya tinggal sedikit lagi. Ada yang ingin berbagi pengalaman membacanya lagi? Sejauh ini aman, oke Lintang. Satu orang dong mau dengar pengalaman membacanya. Kak Yumna, Ya, Kak, gimana? mungkin ada yang mau dibagikan dari Kak Oh, Yumna? mungkin Belum. bisa teman-teman yang lain dulu, barangkali masih ada yang belum. Oke, oke. Teman-teman ada yang siap mau berbagi? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut ke materi terakhir. Kayaknya terakhir deh.
Show don't tell. Ini tadi eh, Bung udah menyebutkan di cerpennya Raditya Dika ada yang menurut dia tell, padahal seharusnya show gitu. Apa sih maksudnya dari show don't tell ini? Waktu aku misalnya belajar awal-awal belajar nulis ya, aku juga sering menemukan nasihat ini ya show don't tell. Tapi memang dalam pelaksanaannya itu sebetulnya sangat sulit karena sebagai penulis kita sudah punya semua gambaran yang kita inginkan sampai kita lupa bahwa pembaca ini nggak ada di posisi yang sama gitu. Pembaca ini blank, sedangkan kita sudah full dengan semua cerita yang kita punya. Nah, di sini show don't tell membantu menjembatani apa yang ada di pikiran penulis sampai bisa ke pembaca. Ya seenggaknya kalau nggak 100% bisa 90-80. Iya dengan teknik show don't tell ini. Misalnya kita ingin bilang malu. Em, di kepala kita sudah jelas bahwa si A, oh pipinya merah, kemudian dia kayak grogi banget, tangannya di belakang, dan lain-lain. Tapi yang sampai di kepala kita atau di tulisan kita jadinya cuma malu. Dan pembaca ya berhenti di situ gitu. Dia nggak melihat yang ada di kepala kita bahwa karakternya itu pipinya merah, tangannya di belakang, dia gemeteran dan lain-lain gitu. Jadi itu yang harus teman-teman coba sampaikan. Aku juga masih belajar sih. Eh tentu ya menulis ini masih 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 jadi pelajaran yang menurutku belum selesai sampai sekarang. Jadi ini adalah alternatifnya misalnya ketika kita mau bilang malu. Boleh yang disampaikan pipinya merah, berkeringat dingin, dia bersembunyi di balik punggung seseorang, suaranya bergetar ketika berbicara, atau badannya nge-freeze, kemudian perutnya mual, dan lain-lain gitu. Contoh lainnya kedinginan misalnya. Ini nggak harus feeling ya, nggak harus perasaan, bisa juga kondisi sesuatu gitu. Kedinginan. Apa sih tanda-tanda orang kedinginan? Misalnya, memakai pakaian berlapis, tangannya membeku, badannya gemeteran, giginya bergemeletup, kemudian menggosok-gosok kedua tangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, em, yang ingin aku ingatkan ke teman-teman adalah yang ada di kepala kita ini, semua adegannya, jangan disampaikan dengan satu kata aja kedinginan misalnya, nggak cukup. Pembaca tuh nggak bisa menangkap itu gitu. Belum tentu yang dia bayangkan tuh sama dengan yang kita mau. Padahal kita maunya mereka ada di ruangan ini dengan perasaan ini sedetail itu gitu. Mungkin dari yang kita lihat juga pengalaman teman-teman membaca tadi cerpen Cium, cuman cerpen Laluba dan cerpen Tanpa Kepala. Itu kan mereka juga bermain dengan deskripsi itu gitu. Lagi-lagi kita bahas di pada suatu hari ada Ibu dan Radian. Coba kita lihat di kalimat-kalimat yang digarisbawahi merah. Perempuan itu berhenti tersengal-sengal. Ini adegannya setelah masak ya. Tadi ingat teman-teman yang dia masak di sini. Tak lama semua tercampur aduk, tak bersisa satupun yang masih bisa dikenali. Dan ini lanjutannya. Perempuan itu berhenti. Kita terbayang nih berhenti. Tersengal-sengal. Tersengguk-sengguk. Ia memandangi pisau di tangannya yang 25 cm tadi. Ia memandangi anak lelaki yang berdiri diam di sebelahnya. Kemudian pisau itu terlepas dari genggaman. Perhatikan yang garis merah di kalimat terakhir. Perempuan itu jatuh terduduk di lantai dapur. Apa sih yang dia coba sampaikan? Sensasinya sejauh ini yang aku tangkap putus asa dan lain-lain ya. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Apa yang coba disampaikan oleh Avianti Arman? Tenaga telah dikuras habis, kini ia terlongong kosong. Jadi setelah semua kehancuran itu tadi, masakan dia di atas kompor nggak jelas bentuknya gimana, ini dia terlongong kosong. Jadi kayak teman-teman bayangkan betapa hopelessnya dia di cerita ini gitu ya. Perempuan korban KDRT ini em, gimana gimana dia menjalani hidup dengan semua kejadian ini gitu. Pada akhirnya dia merasa kosong, energinya habis dan lain-lain. Yang sangat menarik juga bisa kita pelajari di sini dia memasukkan sentimentalismenya dia. Coba dibaca di kalimat di paragraf terakhir.
anaknya bicara, kalau kita mati, kita pergi kemana? Di momen dia merasa kosong, langsung dimasukkan semua percakapan yang bikin kita makin nyes gitu kan. Ya mungkin ini jam terbang juga ya. Dia tahu kapan harus masuk. Yang ini, yang sedih, yang menegangkan, dan lain-lain. Kalau kita mati, kita pergi kemana? Kita tahu itu anak yang berbicara. Aku mengangkat bahu. Ibunya, tak tahu. Radian kembali menekuni gambarnya. Apakah kamu mencintai ayah? Tentu kita tahu ini yang bicara Radian lagi. Tanpa tanda kutip. Aku mengangkat bahu lagi. Tak tahu. Yang ku tahu, aku mencintaimu. Dan lain-lain. Di momen ini, ketika dia ketika kita membicarakan show don't tell, di momen ini ketika dunia rasanya kosong, terus sepi banget, kayak hancur, lihat masakannya di dapur tadi, kemudian kemudian dia merasa kosong, tapi ada anaknya. Semua simbol-simbol ini dia masukkan dan mengantarkan kita ke ruangan di mana cuma ada mereka berdua gitu. Betapa dunia rasanya sangat tidak adil dan lain-lain gitu. Ini mengapa juga aku pikir jadi salah satu cerpen yang bisa kita pelajari sama-sama gitu teman-teman. Jadi Avianti Arman ini eh lagi-lagi membukakan kita kepada eh, scene-scene yang memang dia mau. Tujuannya dia ya ini, ingin kita merasa sangat tidak berdaya dan cuman ada Radian. Itu juga kenapa judulnya pada suatu hari ada Ibu dan Radian. Memang pada akhirnya cuman ada mereka berdua di dunia ini gitu. Sebegitu putus asanya. Oke, materinya sudah selesai. Jadi, apakah ada pertanyaan? Aku kembalikan ke Kak Yuna ya. Baik, terima kasih kepada Kak Faisal atas pemaparan materinya yang luar biasa. Nah, kita lanjut nih ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan dari penjelasan Kak Faisal tadi maupun bukan dari penjelasan tadi, intinya pertanyaannya seputar dunia kepenulisan, boleh banget ditanyain di sini. Nggak usah malu-malu ya, teman-teman. Tanyain aja. Boleh raise hand atau langsung on mic juga boleh. Oke, Bung, silahkan. Eh, baik Kak, katanya ada. Oh, ada. Aku mau tanya soal ini Kak. Eh, ini kan dari tadi kita bahas cerpen ya, tapi kalau misalnya ini skalanya novel, misal, kalau misalnya kita ambillah contoh kita pakai pakai struktur yang biasa ya, yang 3 babak 15 titik plot, terus di bagian setup ini eh, saya sering bukan bukan saya nggak pernah nulis. Eh, saya selalu melihat penulis-penulis gitu di bagian setup ini selalu ada sensasi boring gitu ya. Jadi setiap saya baca bagian sini tuh kayak ayo dong pengen cepet-cepet selesai aja gitu. Apalagi kalau novel-novelnya yang punya high concept gitu. Kayak Dune itu kan bahkan sampai dikatain ini ya buku eksposisi karena isinya eksposisi doang gitu selama di setup. Nah, kalau kakak sendiri kan kakak pernah rilis buku juga ya, nge-publish buku. Itu bagaimana kita bisa ngejaga, selain ngejaga pacingnya, ngejaga minat pembacanya juga untuk bisa stay di setup itu. Sedangkan kendati kita usahakan untuk narasinya dibikin nyaman gitu, tapi kan ada beberapa beberapa keterbatasan gitu ya kalau misalnya di kepenulisan ini sehingga sensasi-sensasi boring itu, perasaan-perasaan bosan itu tetap bakal ada gitu. Itu kalau kakak sendiri gimana buat ini ya, buat overcome-nya gitu ya kak. Oke. Terima kasih, Bung, pertanyaannya. Sebetulnya aku merasa nggak bisa menjawab, nggak berkapasitas menjawab ini juga karena aku belum pernah dengar tuh orang-orang merasa kayak, wah pembukaanmu keren banget, gitu. Nggak pernah dengar juga. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan sesama pembelajar adalah untuk tipe-tipe pembaca yang
yang dia ini selalu pengen ditantang, yang paling mudah adalah membawa konflik ke depan. Seenggak-enggaknya di prolog gitu. Itu yang paling sering kutemui juga sih. Dan biasanya buku-buku yang memakai, eh, aku lupa detailnya. Pokoknya dia menyampaikan konfliknya di depan itu, insya Allah akan dinilai sebagai buku dengan pembukaan yang baik bagi-bagi pembacanya gitu. Tapi tips lainnya juga menurutku, ketika kita membuka, konteksnya adalah buku, kita jangan meng, kita harus berhenti memikirkan bahwa pembaca itu dari nol gitu, bahwa dia nggak tahu si A, jadi kita harus menjelaskan detail hidup si A, padahal nggak gitu juga. Kita bisa langsung mulai dari menjelaskan si A ini kenapa bisa sampai perjalanannya ke gorong-gorong itu. Di situ kita bisa mulai setupnya, bisa mulai semua latar belakang kehidupannya dia di sela-sela itu gitu. Memang tentu butuh butuh eh, jam terbang juga ya untuk menulis yang seperti itu. Tapi teman-teman boleh baca misalnya di Ziggy, lagi-lagi Ziggy, karena dia sudah menerbitkan 30 buku dan sudah menulis kurang lebih 20 tahun belakangan. Jadi terlihat di situ dia belajar banyak ya, eh, bagaimana dia menyampaikan remah-remah kuenya ini, informasinya dia, tanpa membuat itu terdengar seperti eksposisi, seperti Dune misalnya. Aku belum baca Dune, tapi aku banyak mendengar soal itu. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa membantu sih. Di pembukaan jangan jangan anggap pembaca itu dari nol dan dia pengen tahu semua tentang ceritanya. Karena kita adalah novel. Kita punya banyak waktu untuk menjelaskan semua latar belakangnya. Semua setupnya itu bisa dibagi-bagi ke dalam 15 plot gitu. Anyway, ketika Bung ngomong 15 plot itu, apakah referensinya yang buku Save the Cat atau Save the Cat, Kak. Kan Save the satu Cat? lagi Oke. yang on writing ya, yang satu lagi. Hmm, Kalau saya betul yang Save betul. the Cat sih. Oke, mungkin boleh juga nih. Nanti aku masukin ke PowerPoint ya. Buku yang dimaksud oleh Bung ini buku yang judulnya Save the Cat. Sudah ada terjemahannya oleh penerbit Mizan. Ya, di situ teman-teman bisa kira-kira mengetahui ya plot-plot yang paling sering digunakan dalam berbagai genre. Di situ ada genre superhero, ada romance, ada petualangan dan lain-lain gitu. Gitu, Bung. Semoga menjawab. Oke, Kak. Thank you, Kak. Thank you, Bung. Ini ada pertanyaan berikutnya Kak dari Sofia. Izin tanya Kak untuk yang show don't tell. Kalau di cerpen itu kan biasanya sering ada batas kata atau karakter ya. Nah, gimana caranya membuat adegan show yang baik dan dirasakan pembaca, tapi juga tidak terlalu banyak mendeskripsikan? Gimana tuh Kak supaya kita bisa bikin adegan yang luas dalam cerita yang sempit? Wah, berat ya. Teman-teman stis mengerikan. Mengerikan dalam artian eh, sangat menarik pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan gitu karena teman-teman juga sudah mempunyai latar belakang sendiri, latar belakang yang dipelajari sebelum materi ini gitu. Sangat bagus. Jadi bagaimana kita membuat deskripsinya efektif? Menurutku dalam hal ini yang paling berguna adalah proofreading. Jadi ketika teman-teman sudah selesai menulis, nanti tulisannya didiamkan. Banyak yang sangat menyarankan untuk mendiamkan tulisan ya. Ya 3 hari sampai 1 minggu. Karena kita sudah lepas dari cerita itu gitu. Kita sudah hidup seperti biasa, melakukan aktivitas. Nah, di masa-masa itu kita sudah punya kacamata yang baru membaca cerpen kita, membaca tulisan kita. Di situ kita bisa memangkas semua yang menurut kita nggak efektif. Jadi kita kayak membacanya untuk pertama kali, kemudian dilihat nih di paragraf ini, oh mungkin mungkin deskripsi yang ini nggak perlu deh, boleh dicoret, boleh dicoret. Ketika teman-teman merasa sensasinya sudah sampai ke pembaca, oh aku sudah menangkap rasa takutnya dengan 2 kalimat ini. Berarti 5 kalimat selebihnya dibuang gitu. Menurutku ini yang sangat efektif sih dalam dalam menulis ya, yang bisa dibantu, yang bisa teman-teman lakukan di bagian proofreadingnya gitu. Kalau ketika menulis justru jangan dibatasi, terserah teman-teman sampaikan semua eh, yang ada di benaknya teman-teman.
nanti kita akan ada sesi proofreadingnya sendiri gitu masing-masing penulis. Gitu, Sofia, semoga menjawab. Ya, teman-teman lain masih ada yang punya pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau berbagi cerpennya lagi? Boleh. Betul, betul. Atau aku aja Kak, boleh nih mau Backgroundnya bagi begitu. cerpennya. Boleh, silakan. Oke, jadi eh, aku udah baca cerpennya ini. Bentar ya. Wah, Kak Yumnanya juga mengerjakan PR. Totalitas dan moralitas ya. Nah, aku udah baca Silakan Kak cerpen. Yumna. Yang di chat sudah ada linknya. Kalau teman-teman mau sambil lihat cerpennya. Itu karya Putu Wijaya, judulnya Kartini. Itu udah lama banget ya, nggak ada tahun uploadnya sih, tapi dari kolom komen kelihatannya udah lama banget. Nah, berhubung ini bentar lagi Hari Kartini, tanggal 21 April, jadi aku baca cerpen terkait Kartini. Di cerpen ini aku suka karena yang pertama itu cerpennya sederhana aja, sederhana tapi asik gitu cerpennya. Dari bahasanya mudah dipahami, nggak yang berat gitu. Nah, dari alur ceritanya itu menceritakan tentang seorang bapak muda yang baru saja punya anak. Nah, terus dia datang ke rumahnya Pak Ahmad ini. Nah, Pak Ahmad ini karena waktu itu lagi subuh, latarnya lagi subuh, jadi cepat-cepat aja mikir. Karena waktu itu baru aja hari Kartini, jadi dia bilang kasih nama Kartini gitu. Nah, si bapak ini langsung kelihatan terpesona dan Pak Ahmad bilang, selamat ya, semoga saat besar nanti dia bisa jadi orang yang sehebat Kartini. Semoga dengan nama itu terbawa cita-cita yang mulia juga. Semoga bisa bermanfaat gitulah. Nah, terus em, Pak Ahmad ini udah selesai kan ngobrolnya sama si bapak muda tadi. Terus dia dimarahin istrinya ternyata karena istrinya itu bilang, loh Pak, anak orang kok dikasih nama Kartini? Itu kan, terus Pak Ahmadnya bilang, loh emang kenapa? Kartini kan orangnya hebat gitu. Emang nanti dia bisa jadi seorang Kartini gitu. Dia agak ragu, kelihatan agak ragu si ibunya. Tapi ternyata plot twistnya adalah, Pak, kenapa dikasih nama Kartini? Itu kan anaknya 5 bulan lalu, padahal dokter udah bilang anaknya cowok. Wah, ternyata aku kaget di situ. Ternyata anaknya cowok, makanya ibunya marah dikasih nama Kartini. Nah, si Pak Ahmad buru-buru nih, buru-buru ke rumahnya bapak muda itu. Ternyata bapaknya lagi pergi dan dia nungguin sampai bapak itu pulang. Nah, setelah bapak itu pulang, Pak Ahmad buru-buru minta maaf. Pak, saya minta maaf ya, saya nggak tahu. Maaf tadi saya kasih namanya Kartini gitu. Tapi si bapaknya ini kayak nggak ada rasa apa ya? Kayak Pak Ahmad itu bukan orang yang salah. Bapak dari anak itu merasa kayak welcome aja gitu, fine-fine aja. Loh, memang kenapa Pak? Kan Kartini nama yang bagus gitu. Aduh Pak, jangan dikasih nama Kartini dong anaknya, kata Pak Ahmad. Tapi Pak sudah tertulis di akta katanya. Nah, terus ternyata si Pak Ahmad ini kan bilang, Pak, tapi kan anaknya cowok. Bapak dari anak itu bilang, wah maaf Pak, ternyata itu dokternya salah ramal. Anak saya cewek kok, katanya. Oh, ternyata anaknya cewek, bukan cowok. Nah, terus aku suka itu bagian itunya karena ternyata dikira anaknya itu cowok, tapi ternyata yang benar emang cewek. Dan pesan dari cerita ini itu kayak kuat banget meskipun dia gaya bahasanya sederhana dan ceritanya memang sangat singkat ya, tapi pesannya bisa kuat yaitu eh, seseorang itu dalam namanya ada cita-cita yang kuat dan semoga kita bisa jadi seseorang seperti arti dari nama kita itu. Tapi arti nama pun tidak mendeskripsikan seseorang akan hebat suatu hari nanti. Melainkan dari pendidikan yang diberikan kepadanya. Kalau pendidikannya bagus, kemungkinan besar seseorang itu bisa jadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi banyak orang.
Dan dengan nama Kartini itu tadi, semoga si anak itu bisa memperjuangkan hak-hak perempuan. Semoga kesetaraan gender gitu, Kak. Mungkin itu aja dari aku dan karena sebentar lagi bakal Hari Kartini, jadi baca itu. Ah, makasih Kak Yumna. Jadi plot twistnya di double layer gitu ya, dikasih ternyata bukan cewek tapi cowok atau cewek beneran gitu. Satu lagi nih pertanyaannya buat Kak Yumna. Apa yang bakal diperbaiki Kak Yumna sebagai penulis? Oh ya, Seandainya Kak Yumna yang nulis cerita itu. kalau Ya menurut walaupun ini Putu Wijaya ya. mm, cerpennya itu sebenarnya udah bagus ya, karena juga karya Putu Wijaya, seorang seniman udah biasa banget menulis sastra. Tapi mungkin kalau aku yang mau diperbaiki itu aku pengen nambahin ininya dari latar ceritanya itu supaya suasananya makin kerasa gimana gitu. Soalnya tadi kayak aku meskipun ya tadi aku bilang gaya bahasanya itu sederhana, tapi aku cukup berpikir ini tuh sebenarnya bapak yang mana yang lagi ngomong gitu. Ini sebenarnya bapak yang mana, terus ini lagi dalam kondisi apa ngomongnya. Aku agak nggak ngerti tadi, jadi bacanya 2 sampai 3 kali diulang gitu, Kak. Karena suasananya menurutku agak kurang jelas. Oke. Jadi karena strukturnya memang kayak banyak dialognya gitu ya kalau aku lihat dari Pranala yang dikasih. Oke. Terima kasih Yumna. Oke, Kak. Nah, buat teman-teman yang lain adakah yang mau menambahkan baik pertanyaan maupun sharing hasil bacaannya? Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Kak, karena udah sisa 10 menit nih waktunya. Boleh. Oke, dari teman-teman, pertanyaan terakhir. Yuk, siapa yuk yang mau nanya? Kita tunggu sampai, oh nih, pertanyaan terakhir masuk ya. Pertanyaan dari Vira, Kak. Maaf, Kak, izin bertanya, bagaimana cara atau tips menulis deskripsi latar yang cukup detail, tapi tetap mendukung alur tanpa membuat cerita itu terasa hambar? Gimana, Kak? Untuk deskripsi, kalau kita lihat tadi contohnya misalnya dari yang Avianti. Nah, mana ya? Menurutku yang efektif ini untuk satu gaya bahasa yang serius ya, yang cukup sastra, adalah permainan personifikasi tadi. Jadi bagaimana dia mendeskripsikan semua ketakutan dan semua semua perasaan itu dengan penemuan bahasa barunya dia gitu. Mana tadi? Nah, misalnya aku bisa mencium kemarahan lewat napasnya bro alkohol. Ini kan sebetulnya deskripsi umum yang biasanya kita lakukan. Mungkin kita kita akan bilang napasnya berbau alkohol, tercium dari dekat dan lain-lain. Tapi dia memainkan gaya bahasanya dengan aku mencium kemarahan lewat nafasnya gitu. Jadi ada ada apa ya? For the lack of a better word, aku cuma bisa bilang personifikasi. Tapi aku yakin ada istilah sastra yang lebih mumpuni untuk itu. Yang aku tangkap adalah permainan kata ini menurutku membantu mengurangi rasa hambar dan bosan selama membaca. Aku justru pengen pengen lagi nih kayak menantang penulisnya. Ayo dong kasih lagi personifikasi apa nih yang belum pernah aku dengar gitu. Menggapai-gapai udara yang tak sudi kembali dan lain-lain.
Tapi ini konteksnya eksklusif ya menurutku untuk gaya penulisan yang seperti ini, yang serius gitu. Untuk gaya bahasa secara umum misalnya, tentu kalau misalnya kita pakai gue lo kan agak rancu ya, agak agak aneh kalau kita pakai 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 ini gitu di dalam kalimatnya. Lo nyekik gue kuat-kuat dan lain-lain. Kan kan agak kurang kurang gimana gitu, kurang pas. Jadi secara umum menurutku tips yang bisa dipakai adalah untuk mengurangi hambar, em, tentu menggabungkan beberapa kalimat yang mungkin dalam satu kalimat. Jadi misalnya ada 3 kalimat deskripsi, bagaimana caranya, ini adalah tantangan kita sebagai penulisnya, menjadikannya dia dalam satu kalimat. Banyak contohnya kita lihat tadi dari cerpennya Avianti Arman ya, menggunakan pola yang sama, teman-teman bisa aplikasikan ke gaya bahasa yang berbeda atau gaya bahasa yang menyesuaikan. Gitu. Jadi intinya adalah memangkas kalimat dengan menjadikannya satu kalimat gitu. Menurutku itu bisa membantu membuat deskripsi yang detail tanpa terlalu panjang gitu. Dan yang kedua adalah kembali lagi ke yang tadi yang proofreading. Semoga semoga menjawab ya Firanosa. Ataukah masih ada yang oke? Terima kasih Kak untuk jawabannya. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah melalui sesi pemaparan materi, sharing session, dan tanya jawab, yang terakhir tinggal penutupan nih. Tapi sebelum kita tutup, teman-teman presensi dulu ya. Oke, link presensinya udah aku tulis di chat Zoom. Bisa cek chatnya dan aku kasih waktu 2 menit untuk presensi. Wajib presensi ya. Sambil teman-teman presensi, Kak Yumna, aku mau menyampaikan nih, eh, sebetulnya ini bukan bukan PR ya. Tadi niatnya mau disampaikan di kelas aja kita melakukan sama-sama. Tapi ini, seenggaknya teman-teman nanti ketika di pertemuan selanjutnya, karena target kita adalah untuk menulis, menerbitkan tulisan. Nah, aku juga ingin nih membantu progres teman-teman dalam menulis cerpen gitu. Jadi, ayo kita bisa mulai menulis premis sejak sekarang gitu. Kita kembali mengingat materi yang minggu lalu, misalnya kita menggunakan struktur ini untuk menulis premis. Saya ingin menulis tentang X, Y, Z, akan tetapi A, B, C. Pada akhirnya DEF gitu. Jadi teman-teman sudah punya kira-kira kerangka tulisan yang mau teman-teman buat untuk dipublikasikan nanti gitu. Kak Yumna mungkin boleh minta bantuannya gimana ya supaya efektif dalam proses pengumpulan, apakah eh, dibuatkan bitly-nya atau seperti apa gitu. Kumpulan preminya atau ceritanya nanti, Kak? Premisnya. Jadi aku Premisnya. pengen tahu nih teman-teman sudah punya premis ceritanya belum? Nah, itu untuk antologinya nanti ya, Kak. Gimana? Iya betul betul betul. Nah, itu temanya masih ini, Kak. Sebenarnya akan didiskusikan pekan depan. Temanya mau bebas atau harus kita tentukan gimana. Oke. Kupikir oke, maaf. Kupikir bebas sejak awal. Oke. Ya, jadi Kalau begini berarti berarti sekarang temanya kita anggap bebas. Ya nanti seandainya ini bisa dipakai untuk di antologi bagus. Kalau enggak ya teman-teman berlatih membuat premis gitu aja gitu. oke, Kak. Berarti temanya bebas aja ya, Kak. Untuk yang ini iya. Jadi anggap aja ini terserah mau dibikin antologi atau enggak ya. Yang penting kita latihan menulis premis gitu. Kalau aku bikin di Google Docs Gitu ya, gitu, Kak Kak, Yuna. gimana? Kalau bikinnya di Google Docs terus bisa Boleh? saling lihat satu sama lain, boleh? Boleh. Oke, Kak. Itu kembalikan ke teman-teman apakah percaya diri untuk melakukan itu atau ingin yang privat? Gimana nih, teman-teman? Pengennya Ingin yang aja atau disembunyikan atau ingin diakses? mau give form aja? Sembunyikan aja biar misterius. Enggak, aku mau ada satu nama dan satu premis gitu. Itu data yang menurutku akan membantu aku. Nah, tapi terserah teman-teman bisa akses yang lain atau enggak. Eh,
Aku kembalikan. Gimana teman-teman maunya? Bisa saling lihat atau private aja? Mungkin mungkin private aja ya, Kak Oke, Yumna. private aja ya, Kak. Yang penting ada nama dan premisnya. Oke, Kak. Private dulu ya. Oke, nanti aku bikinin G form untuk ngumpulinnya ya. Makasih Kak Yumna. Oke, Kak, karena sesi hari ini sudah selesai. Oh ya, terakhir kita dokumentasi dulu. Buat teman-teman yang masih off cam, silakan on cam terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung foto. Yang pertama formal dulu ya fotonya. Satu, dua. Oke, foto yang kedua gaya mentorship kayak gini. M. Oke, satu, dua, tiga. Yang ketiga gaya bebas aja. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Faisal yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pada pertemuan dua ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk link ngumpulin premisnya, tugas premisnya nanti bakal aku buatin ya. Oke, sampai jumpa teman-teman semua di pertemuan berikutnya, pertemuan 3, pertemuan terakhir untuk kelasnya sebelum nanti bulan depan bakal ada final pitching. Pertemuan berikutnya yaitu hari Sabtu juga, tanggal 26 April, pekan depan ya, jam 4 juga. Oke, sekian pertemuan 2 kelas cerpen ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke aktivitas masing-masing ya. Terima kasih Terima kasih Sampai semuanya. jumpa. semua. Kak.